Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Abdillah dari 2D4 ITIA NRP 13. Di sini saya akan mereview tentang review tentang kuliah tamu IMK, yaitu yang berjudul tentang pengenalan UX Design dan UX Law. Langsung saja saya akan bahas untuk yang slide yang pertama, yaitu tentang pentingnya ilmu UX Design. Ada dua tipe orang, yaitu ada dua tipe orang yang menggunakan insting sama menggunakan sign. Yang menggunakan insting yaitu warnanya jelek, navigasi websitenya membingungkan, cara sync up-nya terlalu ribet, app-nya bikin pusing, terlalu banyak tampilan. User kita pasti suka, saya yakin. Kalau dari sisi UX designer yang menggunakan sign, yang pertama pilihan warnanya melanggar palette, yang kedua call to action betulnya belum diterapkan, yang ketiga batasan interaction cost-nya dilanggar, yang keempat jumlah elemen UI-nya melanggar Miller's Law, yang kelima untuk melihat kesukaan user kita, mari buat user persona untuk melakukan validasi. Ruang lingkup UX itu terdiri ada tiga, yaitu ada bisnis, ada human, terus ada teknologi dari sisi ruang lingkupnya. Terus berikutnya ada UX design dalam product development. Ini ada sebuah piramid, yaitu yang paling bawah itu adalah fungsinya, reliability, user penggunaannya, dan enjoynya, cara dia suka apa enggak. Terus lanjut ke slide berikutnya, yaitu UX design dalam product development. Itu ada tahapan-tahapan ya, ada 3 tahapan, yaitu ada product operation, product revision, dan product transition. Yang product operation itu ada correctness, reliability, usability, integrity, efficiency, yang di bagian product revision itu adalah maintain-nya, fleksibel, testingnya. Terus di bagian yang product transaction ada portability, usability, interoperability. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seorang developer itu harus menguasai UX design, karena target kualitas produk bukanlah hanya tentang fungsionalitasnya, namun juga tentang kemampuan produk tersebut untuk memberikan experience yang baik. Nah, di sini saya di slide selanjutnya itu ada UX vs UI. Apa itu sih UX? Apa itu UI? UX itu adalah experience, UI adalah estetik. Untuk orang yang UI dan UX designer itu, yang otak kiri itu orang yang tipenya UX, orang yang otak kanannya berjalan itu adalah UI. Yang untuk UX-nya itu adalah ada interaction design, scenarios, informatic architect, user research, terus ada wireframe and prototype. Yang untuk UI yang bawah kanan dia itu bisa visual design, color, graphic design, layout, dan topografi. Nah, di sini saya akan ilustrasikan itu sebuah block ice, bongkahan ice. Nah, bongkahan ice yang atas itu adalah UI-nya, yang bongkahan yang di bawah itu adalah UX-nya. Apa sih maksudnya dari bongkahan ini? UI-nya itu ada di atasnya, tampilan yang di depannya. Sedangkan UX-nya itu adalah di bawahnya, kayak di dalamnya, yaitu. Terus kesimpulannya yang bisa saya ambil yaitu UI merupakan bagian dari UX. UI hanya berfokus pada estetika. UX mencakup experience secara umum. Itu kesimpulannya yang kita pelajari tadi. Terus di sini ada saya akan ke model ke layer dalam UX element.
Ada 3 layer-layer dalam UX elemen, yaitu ada strategi, ada scope, ada struktur, ada skeleton, ada survey. Dalam sisi strategi itu adalah aspek bisnis dan user. Di, di dalam scope itu adalah aspek fitur dan konten. Di dalam struktur itu ada aspek flow product. Di dalam skeleton itu ada aspek interaksi user, dan di survei itu adalah aspek estetika. Terus saya akan lanjutkan ke hukum-hukum UX law dalam layar skeleton. UX law ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, yaitu usability heuristic, guidelines principle, informasi display, waypoint, informasi load. Nah, apa itu informasi load? Yaitu ada Miller's Law, Tesler Law, Hague Law, Awesome Razor. Nah, itu dalam segi information load. Ini ada ke Awesome Razor. Apa itu Awesome Razor? Itu ketika dihadapkan dengan dua produk yang sama serupa, user akan cenderung memilih produk yang paling sederhana di dalam hukum Awesome Razor. Nah, seperti ini contohnya. Terus di hukum Hiklaus itu ada hukum Hiklau itu yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah kompleksitas pilihan. Oke. Langsung ke hukum yang berikutnya yaitu Miller's Law, yaitu rata-rata manusia hanya dapat mengingat sejumlah 7-2 item dalam ingatan jangka pendeknya. Dia hanya bisa mengingat apa di dalam kontennya sampai 7 saja. Oke, hukum selanjutnya yaitu Tesler Law, yaitu Tesler Law disebut juga Law of Conversion of Complexity. Menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksitas memang tidak dapat disimplifikasi. Tidak dapat disimplifikasi. Oke. Terus ini yang UX Law di waypoint itu ada hukum Jacobs Law, yaitu user cenderung lebih menyukai produk yang bekerja seperti produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Berarti di reusable lagi. Dia sudah bikin produk yang dulu terus dia dipakai lagi. Untuk hukum Jacobs Law dalam konteks di dalam waypoint. Ini Fitts Law. Hukum Fitts Law yaitu waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dan mencapai suatu target dalam layar dipengaruhi oleh jarak dan ukuran dari target tersebut. Untuk itu, setiap UI elemen yang memiliki hierarki yang tinggi harus diberikan ukuran yang besar atau didekatkan dengan titik pusat interaksi seperti itu. Berarti dia itu bisa, misalnya Facebook dia terhubung dengan Google. Kalau bikin akun dia bisa terhubung dengan Google seperti itu untuk Fitts Law-nya. Terus itu ada one restore effect, yaitu ketika ada beberapa objek yang hampir serupa, objek yang paling berbeda akan menjadi paling mudah diingat. Oh, seperti kayak ada perbandingan yang berbeda tidak, walaupun ya perbandingan yang berbeda seperti itu. Terus dihukum Zeigarnik Effect, yaitu user lebih mengingat task yang belum diselesaikan daripada yang sudah diselesaikan. Oh, seperti itu. Kayak dia itu ada kayak seperti kayak targetnya yang dipenuhi apa itu. Terus dihukum Serial Position Effect, yaitu user cenderung lebih mudah mengingat item pertama dan terakhir dari serangkaian elemen UI dibanding item yang di berada tengah. Berarti icon-icon yang di atas sama yang di bawah itu user itu lebih mudah ingat daripada konten yang di tengah-tengah itu. Seperti di dalam hukum Serial Position Effect. Oke, kita lanjut ke UX Law Information Display. Ada 2, yaitu Goal
gradation effect dan Parkinson's law. Hukum Gaussian effect itu yaitu semakin dekat user dengan suatu goal, maka semakin bersemangat pula ia untuk mencapainya. Seperti ini ya. Ada pencapaian yang ingin dicapai. Terus ada hukum Parkinson's law, yaitu user akan cenderung untuk menunda sebuah progres pada saat dia merasa memiliki banyak waktu. Untuk itu, membagi suatu aktivitas menjadi grup yang sangat penting agar user tetap produktif. Nah, seperti ini. Usernya tetap produktif. Terus ada Get-Large Principle. Get-Large Principle adalah prinsip atau hukum persepsi manusia yang menggambarkan bagaimana manusia mengelompokkan elemen yang serupa, mengenali pola, dan menyederhanakan gambar yang kompleks ketika mempersepsikan suatu objeknya. Bentuknya itu jelas, tidak bertele-tele. Terus seperti ini ya Get-Large Principle. Oke. Sekian dari saya untuk review kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.